Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajadan Mawan, kelas 5B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 11 April Sumedang. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Ekologi Administrasi Negara, di mana materi tersebut yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Ada 5 hal yang mempengaruhi cara kerja sistem dalam ekologi administrasi negara. Menurut Fred Reich, 5 hal tersebut yaitu keadaan penduduk, struktur sosial, sistem ekonomi, ideologi negara, dan sistem politik. Yang pertama ada keadaan penduduk. Penduduk ini adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk tersebut akan berubah dari waktu ke waktu karena beberapa faktor. Yang pertama ada kelahiran. Angka kelahiran ini disebut juga fertilitas atau natalitas, yang artinya menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Kelahiran hidup adalah kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya dalam kandungan, dan bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Adapun angka kelahiran mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Faktor penunjang tingkat kelahiran adalah yang pertama, pernikahan usia muda, khususnya masyarakat pedesaan. Yang kedua, besarnya angka kematian bayi karena banyaknya bayi yang meninggal mendorong orang tua memiliki anak yang banyak. Yang ketiga, adanya penilaian yang tinggi terhadap anak karena anak ini sebagai penerus keturunan, sumber tenaga kerja, dan pembawa rezeki. Yang keempat, tumpuan pada hari tua. Ini artinya jika orang tua sudah lanjut usia, anak akan menjadi tumpuan orang tua atau harapan orang tua yang harus memenuhi segala kebutuhan orang tua. Selanjutnya ada faktor penghambat tingkat kelahiran, yaitu yang pertama program KB, yang kedua tentang batas minimal usia untuk menikah bagi wanita 17 tahun dan laki-laki 20 tahun. Yang ketiga, penundaan usia pernikahan dengan alasan sekolah ataupun bekerja. Yang keempat, peraturan tentang tunjangan anak pegawai negeri yang menetapkan tunjangan hanya diberikan sampai anak yang kedua. Selanjutnya, faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian atau mortalitas. Faktor penyebab kematian atau mortalitas, yang pertama, sarana kesehatan yang belum memadai. Yang kedua, tingkat kesehatan masyarakat yang masih rendah. Yang ketiga, kurangnya gizi makanan sebagian besar penduduk. Yang keempat, pencemaran lingkungan. Yang kelima, kecelakaan lalu lintas, peperangan, bencana alam, dan wabah penyakit. Selanjutnya ada faktor pengendali kematian atau penghambat kematian, yaitu yang pertama, meningkatkan fasilitas kesehatan. Kedua, tingginya tingkat kesehatan masyarakat. Yang ketiga, makanan yang cukup, bergizi, dan sehat. Selanjutnya ada lingkungan yang bersih dan teratur. Ajaran agama yang melarang bunuh diri dan membunuh orang lain. Yang terakhir, keadaan negara yang damai dan sejahtera. Ketiga ada migrasi penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap, yaitu berada di daerah baru secara terus-menerus minimal 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan, perpindahan penduduk tersebut disebut mobilitas sirkuler. Ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya migrasi, yaitu yang pertama ekonomi, untuk memperbaiki hidup. Yang kedua politik, adanya tekanan-tekanan di tempat tinggal atas atau karena perbedaan ideologi. Yang ketiga sosial, yaitu adanya tekanan-tekanan dari tetangganya. Yang keempat agama, yaitu tidak ada kebebasan dalam menganut agama sesuai dengan kepercayaannya. Yang kelima kepadatan penduduk. Yang keenam keadaan geografis. Yang ketujuh melanjutkan pendidikan atau berpetualang dan sebagainya. Migrasi ini dibedakan menjadi 2, yaitu migrasi antar negara dan migrasi dalam negeri. Migrasi antar negara dibedakan menjadi 3, yaitu imigrasi. Imigrasi ini yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain, misalnya Singapura ke negara atau pindah ke negara Indonesia. Yang kedua ada emigrasi. Emigrasi ini yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain, misalnya penduduk Indonesia pindah ke Singapura. Yang ketiga ada remigrasi. Remigrasi ini yaitu kembalinya penduduk dari negara lain ke negara asal. Selanjutnya ada migrasi dalam negeri, adalah perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lain, masih dalam satu negara. Migrasi dalam negeri terdiri dari yang pertama ada transmigrasi.
adalah perpindahan penduduk dari suatu provinsi yang padat penduduknya ke provinsi yang jarang penduduknya. Yang kedua ada urbanisasi. Urbanisasi ini adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan mencari perbaikan hidup. Yang ketiga ada faktor penarik. Hanya terdapat di kota, karena di kota lebih banyak lapangan kerja, adanya sarana yang lengkap. Kota juga merupakan pusat berbagai aktivitas dan di kota upah kerjanya yang lebih tinggi. Selanjutnya ada informasi kependudukan. Informasi kependudukan ini dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, dan survei kependudukan. Yang pertama, sensus penduduk, yaitu proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data kependudukan yang ada di suatu negara dalam periode jangka waktu tertentu. Selanjutnya yang kedua, registrasi penduduk, yaitu proses pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Yang ketiga, survei penduduk adalah pemecahan jumlah penduduk dengan cara mengambil contoh daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang mewakili. Survei penduduk dapat dilakukan dengan cara yang pertama, survei bertahap tunggal, yaitu dengan memberikan pertanyaan. Yang kedua, survei bertahap ganda atau melakukan kunjungan-kunjungan ke setiap penduduk yang disurvei. Yang ketiga, ada survei bertipe kombinasi, artinya gabungan dari survei bertahap tunggal dan survei bertahap ganda. Selanjutnya, kualitas penduduk. Beberapa parameter yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas penduduk, yaitu yang pertama pendidikan. Pendidikan ini menggambarkan kemampuan penduduk untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya di Indonesia ini sudah menerapkan pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua, tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan ini yang dapat dilihat dari tingginya angka kematian bayi dan tingginya angka harapan hidup. Tinggi rendahnya kematian bayi yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan, antara lain kurang terpenuhinya kebutuhan vitamin dan gizi. Selanjutnya, yang ketiga, tingkat pendapatan suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita adalah penghasilan rata-rata untuk setiap penduduk dalam satu tahun yang ada dalam suatu daerah. Semakin besar pendapatan per kapita, semakin tinggi pula kualitas penduduk dari segi ekonomi. Yang keempat, mata pencaharian merupakan salah satu usaha penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ini sangat menentukan kualitas penduduk. Selanjutnya, faktor yang kedua ada struktur sosial. Struktur sosial ini yaitu dibentuk kelompok dalam masyarakat, seperti keluarga, sekte agama, partai politik, koperasi, atau kelas-kelas sosial. Pengaruh perhimpunan terhadap administrasi negara sangat kuat, sehingga administrasi negara tersebut bersifat asosional. Sifat asosional ini dari administrasi negara itu akan paralel dengan asosional administrasi niaga. Asosiasi ini yang dibentuk kadang-kadang dianggap sebuah penyokong atau supporter dan media untuk menyampaikan maksud rencana pemerintah kepada anggota perhimpunan. Selanjutnya yang ketiga ada sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah tingkatan produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapi yang mendorong seseorang untuk bekerja. Yang pertama ada pengaruh langsung. Ada 3 konsep barang pengaruh langsung. Yang pertama konsep komoditi. Konsep komoditi ini adalah tenaga kerja dianggap sebagai barang dagangan. Yang kedua konsep kebebasan memilih. Dalam hal ini administrasi negara atau administrasi kepegawaian, yaitu pegawai menjual jasa-jasanya untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. Selanjutnya ada konsep kebebasan kontrak. Dasar-dasar kontrak ini diperlukan juga bagi hubungan kerja antara pegawai dan jabatan atau dinas tempat ia bekerja. Hanya dalam dinas militer, sifat kontrak dan hubungan kerja kurang tampak, terlebih pada masa perang. Selanjutnya ada pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung ini yaitu ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri, perdagangan, dan jasa-jasa, memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara. Campur tangan tersebut antara lain berupa pengawasan proses industri untuk keselamatan para pekerja atau pegawai. Selanjutnya ada faktor yang keempat, yaitu ideologi negara. Ideologi merupakan pandangan, keyakinan, atau kepercayaan. Adapun administrasi negara merupakan pelaksanaan kebijakan publik. Pada dasarnya, ideologi tercermin dalam administrasi negara. Negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Semua agama Indonesia dinaungi oleh Departemen Agama yang dilengkapi dengan seperangkat administrasi negara. Hal ini mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang terakhir, ada faktor sistem politik.
Ahli-ahli politik atau ilmuwan politik memusatkan perhatian pada demokrasi dan totalitarisme. Ada kesamaan paham antara ilmuwan politik bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik. Ada pihak yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham demokrasi dan menyerang paham totaliter. Tetapi sebaliknya, ada pula yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham totaliter dan menyerang paham demokrasi. Namun, perlu dicatat bahwa pembela paham demokrasi dan pembela paham totaliter itu sama-sama berpendapat bahwa administrasi negara merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan organ politik yang sedang berkuasa atau wajah administrasi negara sebagai polisi execution. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini atau pengucapan yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.